Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laili Sapitri. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi tentang nasi dan masuk bersama anggota kelompok kami, yaitu Pipi Rizky dan Putri Rahayu. Baiklah, mari kita simak video bersama-sama sampai selesai. Pengertian nas. Dalam Al-Quran, kata nas ditemukan sebanyak 4 kali dengan berbagai bentuknya. Nasi mansuk berasal dari kata nas. Dari segi etimologi, kata ini dipakai untuk beberapa pengertian, yaitu menghilangkan, melenyapkan, atau menghapus, dan juga berarti memindahkan. Memindahkan sesuatu dari sesuatu ke tempat yang lain. Sedangkan bagian yang dihapus dinamakan mansuk. Pengertian nas secara terminologi menurut Manna Khalil Al-Khattan sebagaimana termaktub dalam buku studi ilmu Al-Quran, nas ialah mengangkat atau menghapus hukum syara dengan dalil hukum kitab. Dengan dalil hukum atau kitab syara yang lain. Mengenai nas, Al-Satibi sebagaimana dikutip oleh Dr. Muhammad Khurais Shihab menandaskan bahwa para ulama mutaqaddimin atau ulama abad 1 hingga 3 Hijriyah memperluas arti nas mencakup hal-hal, yaitu yang pertama, pembatalan hukum yang ditetapkan terdahulu oleh hukum yang ditetapkan kemudian. Kedua, pengecualian hukum yang bersifat umum oleh hukum yang bersifat khusus yang datang kemudian. Ketiga, penjelasan yang datang kemudian terdapat hukum yang bersifat samar. Sedangkan yang keempat, penetapan syarat terhadap hukum terdahulu yang belum bersyarat. Secara umum, kata nas sendiri seringkali disejajarkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kata merekam, menggantikan, menghilangkan, membatalkan, pembataan, menukil, dan menyalin. Nas dalam istilah ahli usul fikih adalah pembatalan pemberlakuan hukum syara dengan dalil yang datang belakangan, baik secara terang-terangan atau secara kandungannya saja. Secara khusus dengan merujuk pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 106, yakni tepatnya pada term nas. Kata tersebut dalam beberapa tempat disepadankan ke dalam bahasa Indonesia dengan kata batalkan dan atau hilangkan. Adapun syarat-syarat nasih dan masuk. Terjadinya nasih masuk mengharuskan adanya syarat-syarat berikut. 1. Hukum yang masuk adalah hukum syara, artinya hukum tersebut bukan hukum akal atau buatan manusia saja. Yang kedua, adanya dalil baru yang mengganti nasih, harus setelah ada tegangan waktu dari dalil hukum yang pertama atau masuk. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 159, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul-Nya atau Sunnah-Nya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama atau bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran surat An-Nisa ayat 159. Yang ketiga, antara dua dalil nasih dan masuk harus ada pertentangan yang nyata atau kontradiktif. Yang keempat, dalil yang penggantinya atau nasihnya harus bersifat mutawatir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahayu, NPM 20111000135. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis nasak beserta dengan contohnya. Nasak dibagi menjadi 4 bagian. Nasak yang pertama adalah nasak Al-Quran dengan Al-Quran. Bagian nasak ini disepakati kebolehannya dan telah terjadi dalam pandangan mereka yang mengatakan adanya nasak. Contohnya dari nasak berikut adalah ayat tentang iddah 4 bulan 10 hari. Kemudian nasak yang kedua adalah nasak Al-Quran dengan As-Sunnah. Dan nasak berikut dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama adalah nasak Al-Quran dengan hadis ahad.
Jumhur berpendapat Al-Quran tidak boleh dinasak oleh hadis ahad, sebab Al-Quran adalah mutawatir dan menunjukkan keyakinan. Sedangkan hadis ahad itu zonni, bersifat dugaan. Di samping tidak sah pula menghapuskan sesuatu yang maklum, atau lebih jelasnya adalah tidak jelas diketahui dengan maznum yang artinya diduga. Kemudian macam yang kedua adalah nasak Al-Quran dengan hadis mutawatir. Nasak semacam ini dibolehkan oleh Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad dalam satu riwayat, sebab masing-masing keduanya adalah wahyu. Kemudian untuk nasak yang ketiga adalah nasak as-sunnah dengan Al-Quran. Ini dibolehkan juga oleh jumhur. Contohnya dari nasak ini adalah masalah menghadap ke Baitul Maqdis yang ditetapkan dengan as-sunnah, dan di dalam Al-Quran tidak terdapat pula dalil yang menunjukkannya. Salah satu ketetapan ini dinasakkan oleh Al-Quran dengan firman-Nya yang artinya, maka palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Al-Baqarah ayat 144. Dan untuk nasak yang keempat adalah nasak sunnah dengan sunnah. Kategori ini terbentuk 4 bentuk. Jadi nasak yang keempat ini dibagi menjadi 4 bentuk. Yang pertama adalah nasak mutawatir dengan mutawatir, nasak ahad dengan ahad, nasak ahad dengan mutawatir, dan yang terakhir adalah nasak mutawatir dengan ahad. 3 bentuk pertama dibolehkan, sedangkan pada bentuk yang keempat terjadi saling pendapat seperti halnya nasak Al-Quran dengan hadis yang tidak dibolehkan oleh jumhur. Adapun menasak ijma dengan ijma dan kias atau menasak dengan keduanya, maka pendapat yang sahih tidak membolehkannya. 4. Terjadi saling pendapat seperti halnya nasak Al-Quran dengan hadis yang tidak dibolehkan oleh jumhur. Adapun menasak ijma dengan ijma dan kias atau menasak dengan keduanya, maka pendapat yang sahih tidak membolehkannya. Berikutnya adalah penjelasan tentang pedoman nasikh dan mansukh. Timbulnya sikap ulama menanggapi isu nasikh dan mansukh sebenarnya dalam rangka merespon surat An-Nisa ayat 82 yang artinya adalah, kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Dan berikut adalah sikap pro dan kontra dari para ulama tentang teori nasikh dan mansukh. Yang pertama adalah pendukung teori nasikh mansukh. Salah satu ayat dari Al-Baqarah yang artinya, ayat mana saja yang kami nasakkan dan kami jadikan lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidaklah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa dan atas segala sesuatunya. Itu adalah penjelasan dari salah satu surat Al-Baqarah. Kemudian yang kedua adalah penolak teori nasikh dan mansukh. Ulama-ulama yang berpendapat seperti ini adalah antara lain Abu Muslim al-Asfahani, Imam al-Fakhruf Razi, Syafi'i Mazaban, Muhammad Abduh, Syed Rashid Ridho, Dr. Taufik Sidqi, dan Ustadz Hudaybi. Alasan mereka antara lain, yang pertama adalah jika di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang mansukh berarti membatalkan sebagian isinya. Membatalkan isinya berarti menetapkan bahwa di dalam Al-Quran ada yang batal atau yang salah. Padahal Allah telah menerangkan ciri Al-Quran antara lain dalam surat Al-Fussilat ayat 42 yang artinya adalah yang tidak datang kepadanya, yaitu Al-Quran, kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Rabb yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Yang kedua adalah Al-Quran adalah syariat
syariat yang diabadikan hingga akhir zaman dan menjadi hujjah bagi manusia sepanjang zaman. Dan yang ketiga adalah kebanyakan ayat-ayat yang tertuang di dalam Al-Quran bersifat kulliyah, bukan juz'i, khas, dan hukum-hukumnya di dalam Al-Quran diterangkan secara ijmali, bukan secara khas. Dan yang keempat adalah Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 106 tidak memastikan kepada adanya naskh ayat Al-Quran. Dan yang terakhir adalah adanya ayat-ayat yang sepintas nampak kontradiksi tidak memastikan adanya naskh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Rizky Nurani dengan MPM 20111000178 akan melanjutkan presentasi yaitu tentang macam-macam naskh dalam Al-Quran. Naskh dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, naskh bacaan dan hukum, yaitu tidak boleh dibaca dan tidak boleh diamalkan karena telah dinaskahkan secara keseluruhan. Kedua, naskh hukum sedang tilawahnya atau bacanya tetap. Jenis inilah yang sangat dikehendaki oleh syariat Islam. Ketiga, naskh tilawahnya sedangkan hukumnya tetap. Contoh kategori ini biasanya diambil dari ayat rajam. Kemudian saya akan menjelaskan tentang hikmah adanya nasikh dan mansukh. Hikmah nasikh dan mansukh secara umum ialah yang pertama, untuk menunjukkan bahwa syariat agama Islam adalah syariat yang paling sempurna. Kedua, selalu menjaga kemaslahatan hamba agar kebutuhan mereka senantiasa terpelihara dalam semua keadaan dan di sepanjang zaman. Ketiga, untuk menjaga agar perkembangan hukum Islam selalu relevan dengan semua situasi dan kondisi umat yang mengamalkan. Keempat, untuk menguji orang mukallaf. Kelima, untuk menambahkan kebaikan dan pahala bagi hamba yang selalu setia mengamalkan hukum-hukum perubahan. Keenam, untuk memberi dispensasi dan keringanan bagi umat Islam. Berikutnya saya akan menjelaskan materi terakhir kami yaitu tentang polemik ada dan tidaknya nasikh dan mansukh. Menurut Yusuf Qaradawi, setidaknya ada 3 kecenderungan dalam masalah naskh, yaitu yang pertama, ada yang meluaskan diri dalam mengklaim adanya naskh dalam Al-Quran dan berpendapat bahwa sekian dalam surat sekian dinaskh, sementara tidak ada dalil yang kuat terhadap penasakan itu. Kedua, sebagai pertentangan dari mereka, ada yang mengingkari sama sekali adanya naskh dalam Al-Quran. Ketiga, ada pendapat pertengahan yang mengakui adanya naskh jika dalil yang sahih dan jelas yang meyakinkan akal dan menenangkan hati. Sekian dari presentasi kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.